Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran Geografi Negeri 5 Metro, yang pada pekan yang lalu pertemuan kita ditiadakan karena libur panjang, yang mulai dari hari Rabu, dan seterusnya masuk lagi hari Senin, dan sekarang sudah hari Jumat. Maka kita ketemu lagi dengan belajar materi tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, inilah materi kita. Jadi yang ada di hadapan kita adalah merupakan contoh-contoh sumber daya alam, bahkan yang dapat diperbarui. Ada cara pengelolaannya. Dan ada cara pengelolaannya. Di antaranya ya. Adapun pasangan KD-nya 3.3 menganalisis peran dan pengelolaan sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. KD 4.3-nya membuat peta beserta sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Adapun materi pembelajarannya adalah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Materi terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama, klasifikasi sumber daya alam. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, potensi dan sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Yang sudah dibahas ini adalah sumber daya alam, kehutanan, dan pertambangan. Pertambangan pun baru 2 tambang, yaitu tambang minyak bumi dan gas alam. Maka sekarang pertambangan yang ketiga yaitu batu bara. Ya. Batu bara termasuk golongan A, termasuk bahan energi. Dan untuk di Lampung, ya khususnya kalau kita ke Panjang sana ada pembangkit listrik tenaga batu bara. Ya. Dan batu bara menurut sejarahnya berasal dari tumbuhan purba dan terbuka pada zaman prasejarah atau di masa karbon. Jadi secara ilmu pengetahuan sekarang masih mungkin terbentuk tidak batu bara itu, silakan pikirkan. Ya, tapi kalau kaitannya kehendak Allah, ya apa tidak mungkin terbentuk kalau Allah sudah berkun fayakun. Ya, tapi kalau secara ilmu pengetahuan tidak mungkin lagi terbentuk tambang batu bara. Maka tambang bara termasuk sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya apa? Kalau habis ya sudah, tinggal cerita saja, yang nggak akan ada lagi. Dan proses pembentukan tambang batu bara disebut inkolen atau proses pengarangan. Inilah prosesnya. Proses inkolen terdiri dari 2 proses. 1 proses biokimia, 2 proses metamorfosis. Apa yang disebut dengan proses biokimia? Ya, proses pembentukan batu bara yang dilakukan oleh bakteri amoeba dan sisa tumbuhan yang akhirnya menjadi keras. Dan proses metamorfosis. Jadi terjadi perubahan. Tadinya tumbuh-tumbuhan, ya tumbuhan zaman karbon, sekarang sudah menjadi tambang batu bara yang begitu kerasnya dan mengandung energi namanya metamorfosis. Terus itu terjadi karena apa? Ya karena adanya suhu dan tekanan. Suhu datang dari dalam dapur magma, tekanan dari sedimentasi. Dan dari dalam jangka waktu yang sangat panjang. Maka terbentuk yang namanya tambang batu bara dengan proses metamorfosis. Penambangan batu bara dikelola oleh PN Batubara. Contoh penambangan batu bara terdapat di Indonesia antara lain Ombilin, Bukit Asam, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Jadi banyak tempat yang menghasilkan tambang batu bara merupakan Pulau Kalimantan, tersebar di beberapa wilayah Kalimantan. Di Papua juga ada. Ini adalah beberapa contoh daerah penyebaran tambang batu bara di Indonesia. Ya, kalau di Sumatera, khususnya di Sumatera Selatan, yang terkenal dengan Tanjung Inim, Bukit Asam dekat Tanjung Inim. Ini merupakan tambang batu bara yang sangat luar biasa. Ya. Jadi orang menyangka dulu berupa
gunung. Ternyata setelah dilakukan pengamatan atau penelitian ternyata di dalamnya berupa batu bara. Jadi bukan gunung seperti Gunung Padone, ternyata gunung itu di dalamnya terdapat batu bara. Dan itu adalah contoh penambangan terbuka, ya karena berada dekat dengan permukaan bumi. Begitu dibuang lapisan beton, ternyata di dalamnya berupa tambang batu bara. Yang berbeda eksploitasi atau penambangan batu bara. Dibagi menjadi dua, penambangan terbuka dan penambangan tertutup. Pengertian terbuka yang bagaimana, pengertian tertutup yang bagaimana? Tekan kalian mencoba. Nah, mencoba. Ya, silakan dicoba. Dan saya beri penjelasan. Ya, jadi penambangan batu bara terbuka artinya batu bara hitam ada dekat dengan di permukaan bumi. Yang saya katakan tadi, ya bukit asam tadi. Jadi cukup menggunakan alat berat excavator, dibuka tutupnya dalam batu bara, maka tinggal ya dihancurkan, kemudian diangkat ke mobil-mobil. Jadi sederhana tapi menggunakan alat berat. Kalau penambangan tertutup, ya tambang batu baranya berada dalam perut bumi atau dari permukaan bumi. Maka jalan dengan membuat terowongan yang dilengkapi dengan lift atau derek. Adalah contoh penambangan terbuka. Ya, jadi terbuka di alam terbuka, seperti bentuk gunung. Ternyata setelah dikupas luarnya, di dalamnya buat tambang batu bara. Maka tinggal, iya, excavator dinaikkan ke mobil-mobil raksasa, ya mobil besar, bukan dengan mobil biasa. Yang kedua, penambangan tertutup. Nih, batu bara berada di dalam perut bumi. Adalah contoh penambangan yang bisa dilakukan. Pas tambangnya. Iya, jadi dibuat lorong-lorong, sudah dimasukkan alat berat, dihancurkan batu baranya, kemudian ya diangkut dengan menggunakan seperti kereta api, ya. Jadi dibawa keluar, dari luar baru dilangsungkan tempat yang dituju. Yang keempat, timah. Penghasil timah. Misalnya Pulau Bangka, Belitung, Singkep. Dari penghasil timah, 20% timah di dunia dihasilkan oleh daerah ini. Yang ada di Bangka, Belitung, Singkep, katanya yang ada di Sumatera. Ya, iya. Yang dikenal Bangka Belitung dengan sekarang adalah provinsi ya Babe, Bangka Belitung. Dan pengolahannya bisa kalian lihat pabrik peleburannya ya terdapat di Muntok. Timah dibagi menjadi dua, timah primer dan timah sekunder. Ya, yang timah primer artinya terbentuk timah pertama kali atau berada masih pada tempatnya atau berada di batuan granit. Tapi kalau yang sekunder sudah terjadi sedimentasi, jadi bisa terjadi di tempat lain, ya. Sudah di tempat lain kemudian terjadi erosi, pelapukan, kemudian terjadi sedimentasi, maka terbentuklah yang namanya timah. Ini tentunya berasal dari batuan granit. Ini kegunaannya atau potensinya di antara ini. Iya. Ini adalah contoh penambangannya. Lagi-lagi menggunakan alat berat, excavator. Ini yang sederhana. Kalau kita lihat gambar satu, yang tradisional, masih tradisional, ini modern. Ini modern, ini tradisional. Yang berikutnya bauksit atau biji aluminium. Ya, contohnya di ruang rumah kita ada peralatan yang berasal dari bauksit. Dan kalau kita mau ke Bandar Lampung, ya sebelum Natal maka ada banyak di situ, ya benda-benda yang
bahan bakunya adalah berasal dari bauksit. Katanya di Bandara Raden Intan. Ya, jadi bauxit dari bauksit. Contoh penambangan bauksit lagi-lagi menggunakan alat berat. Tembaga. Ya, contoh penambangan tembaga terdapat di Tirtomoyo dan Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian Muara Sipeng, Sulawesi, Tembagapura di Papua. Ya, ini yang top sekali yang di Papua Tembagapura. Bahkan di tempat tambang tembaga ternyata di dalamnya terdapat tambang emas yang dulunya dirahasiakan. Sebenarnya kita diakali oleh pihak penambang, isinya tambang tembaga, tapi nyatanya di dalamnya tambang emas. Ya, katanya waktu tidak ada, katanya itu merupakan sampah yang harus dibuang. Akhirnya di Indonesia dibuang oleh mereka. Iya. Contoh penambangan tembaga. Ya, jadi tempatnya seperti ini. Semula gunung diambil, diratakan, bahkan menjadi tempat yang sangat dalam. Lubang-lubang yang sangat dalam, menyisakan tempat yang sangat dalam. Ini yang perlu direklamasi. Ya, emas dan perak. Ya, penambangannya diantaranya Tembagapura, Batu Hijau di Nusa Tenggara Barat, Tasikmalaya, Simau, Rejang Lebong di Bengkulu, Logos di Riau, Malabuah di Nangura Darussalam. Di kanan ada, ya tepatnya di sana dulu Gistang, ya Kabupaten Waikanan, ke arah Kasui, ya jadi dekat dengan Kasui. Kalau kita lewat lintas tengah, ya ada perempatan yang ke kanan mau ke Kabupaten Waikanan, nah itu yang ke kiri. Kita ada tambang emas, pendulangan emas, tapi penamanya secara tradisional atau ilegal. Ini adalah contohnya. Iya, orang masuk ke semacam sungai atau tadinya dibuat lubang-lubang di tepi aliran sungai. Iya, ini adalah penambangan tradisional ilegal. Ini sangat merusak lingkungan. Ini adalah melubangi. Jadi ada semacam gunung yang di dekat di pinggiran sungai dibuat semacam lubang, akhirnya isi yang ada di dalamnya didulangannya menghasilkan emas. Ini adalah contoh penambangan tradisional atau liar. Ada penambangan yang modern, ya yang di Papua tadi, ya yang katanya itu penambangan tembaga, ternyata di dalamnya ada tambang emas, ya yang harganya luar biasa sekarang. Ya, platina atau emas putih adalah cara penambangannya yang bersama dengan penambangan yang lain menggunakan alat berat. Kalau kita di sini, ini masih menggunakan alat tradisional, ini menggunakan alat berat. Nikel, ya pada dasarnya sama menggunakan alat berat lagi, ya. Jadi nikel penambangnya di mana? Danau Montana, Danau Paut, Kelaka, semuanya ada di Sulawesi Selatan. Yang berikutnya intan. Ya, ini intan bukan apa ya? Masih tambah harganya sangat mahal. Mungkin di antara tambang-tambang lain yang mahal adalah intan. Emas saja sekarang yang sudah jadi mungkin 1 gram hampir 1 juta. Kalau intan jauh lebih mahal lagi. Kita lihat 2 gambar. Yang sudah modern, yang tradisional. Ya. Yang punya pasir kuarsa. Iya, jadi semacam pasir warnanya putih. Yang penambangan terjadi di Banda Aceh, Bangka, Belitung, dan Bengkulu. Ada bahan baku membuat kaca. Cara penambahnya seperti ini, lagi-lagi ya. Ya, kalau kita lihat yang ini sudah menggunakan ya modern. Kalau yang ini masih tradisional. Ini sudah semi. Yang berbeda pasir besi. Jadi penambangan menggunakan alat berat. Saya pernah mengunjungi daerah penambangan pasir besi yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Juga batu pualam atau marmer. Penambangannya antara terdapat di Trenggalek, Jawa Timur, Bayat, Jawa Tengah. Di Lampung juga ada dulu. Sekarang sebenarnya mungkin sudah
habis. Ya dulu di daerah Tigeneneng, daerah Pringsewu sana ada tambang batu pualam atau marmer, tapi sekarang sudah habis. Ya kembali lagi bahwa tambang merupakan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalau sudah habis hanya tinggal cerita saja. Ya kita lihat penambang yang pertama ini. Ini modern, menggunakan alat berat. Ini tradisional. Ini tradisional. Ini sudah modern. Ya berikutnya batu kapur atau gamping. Penambangan antara lain di Gunung Seribu dan Pegunungan Kendeng. Ini cara penambangannya. Ini yang modern, menggunakan alat berat. Ini modern, ini tradisional, ini tradisional. Yang tradisional maka lama-lama akan terkikis dengan yang modern. Ya, silakan kalian cari di Google jenis tambang yang lain. Mudah-mudahan mau, kalau nggak mau ya sudah. Yang penting saya sudah mengingatkan. Silakan cari tambang lain yang mungkin belum saya sampaikan. Ya, berikutnya faktor pendukung dan faktor penghambat eksploitasi dan eksploitasi di Indonesia, eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia. Faktor pendukungnya, satu, jika tambang cadangan atau jumlahnya besar, mutunya baik, biaya penyediaan pengelolaan murah, lokasi dekat dengan jalur jalan tidak terisolir, biaya angkut dan biaya pemasaran murah, tidak menimbulkan pencemaran, tidak mengganggu sistem dan pemukiman penduduk. Nah, ini ada 7. Ya, tapi yang sangat sulit dilakukan adalah yang 6 dan 7, tidak menimbulkan pencemaran. Tidak mungkin namanya penambangan tidak menimbulkan pencemaran, tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu ekosistem. Pasti namanya penambangan menimbulkan pencemaran, mengganggu sistem, dan kalau mendekat penduduk maka akan merusak ya pemukiman penduduk yang ada di sekitar daerah tambang. Ya. Nah, jadi sepertinya mudah tapi berat. Ya, sama 6 dan 7. Ya. Yang berikutnya faktor penghambat, berarti kebalikan dari faktor pendukung. Bahkan dibaca 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Iya, jadi faktor penghambat adalah lawan dari faktor pendukung. Yang berikutnya, peranan barang tambang bagi Indonesia ada 2, secara ekonomi dan secara sosial. Silakan dibaca. Ya, jadi secara ekonomi ada 1, 2, 3, secara sosial ada 3 ya. Silakan dibaca. Kemudian dipindahkan ke buku catatanmu. Iya, jadi nanti sewaktu-waktu bisa dipelajari lagi. Caranya dilihat, bahkan mungkin ada yang tidak membuka, ya sudah. Yang penting pihak sekolah dan guru sudah memfasilitasikan untuk belajar dengan menggunakan Zoom meeting. Kalau kalian nggak buka, ya sudah. Karena ternyata ada yang sampai hari yang belum buka, bahkan sampai hari ini ada yang belum, ya nilai tugas belum masuk ke saya. Sudah saya tunggu. Bagi yang merasa tugasnya belum masuk, terutama tugas KD 3.2, 3.1, 4, dan KD 3.2, 4.2 masih ditunggu. Ya, masih ditunggu. Ini tentunya saya kasih kesempatan, ya, selain ngumpul di web, saya kasih kesempatan bukti fisiknya ya yang berada dalam buku dikumpulkan. Termasuk yang remedial PTS-nya, ya saya kasih kesempatan nggak usah dikumpul di web. Tapi buktinya kumpul di saya. Ya, ditunggu. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Ya, nilai bukan untuk gurunya, yang guru sudah mengingatkan, mengarahkan dan mengajak serta ya melayani kalian. Ya, ya, oke. Jadi tentunya karena kemarin saya sudah nunggu kalian di sekolah nggak datang, ada nggak datang, nggak ngumpul tugas dan lain-lain, maka saya sekarang nunggunya di ya 24 jam saya di rumah, saya siapkan tempat di rumah saya. Iya, kalau kamu juga ya sudah, ya itu adalah ya hakmu ya. Iya, oh itu kan hak saya. Ya sudah kalau memang itu hakmu. Alhamdulillah selesai pertemuan kita kali ini.
Tapi jangan lupa ada tugas. Apa tugasnya? Ya, kita lihat tugasnya. Tugas KD 3.3, 4.3 pertemuan kedua. Tugas seperti itu, ya. Iya, ini kaitan dengan potensi atau penggunaan barang tambang mulai dari batu bara sampai batu gamping. Ya, kalian bisa lihat potensi misalnya jawab, potensi kegunaan barang tambang batu bara adalah sebagai apa atau untuk apa? Ya, saya rasa itu. Ya, jangan lupa ya, jangan lupa segera dikerjakan. Saya rasa itu sudah pertemuan kita kali ini. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ditunggu tugasnya di web. Ya, ya, ya sebentar. Jadi kemarin yang sudah dimasukkan ada tugas hanya 2 KD dulu. KD yang 3.3, 4.3 dan seterusnya yang akan datang saya minta bukti fisiknya. Jelas ya? Oke, jelas. Sampai jumpa. Selamat bekerja.